Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wa huwal ladzi khalaqakum wal ma ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pagi kini kita kembali diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa hidup kembali setelah Allah wafatkan semalam. Dan ujung-ujungnya kita juga akan kembali kepada Allah. Wa ilaihi nusyur. Semoga kesempatan ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan memperbanyak amal saleh. Salawat dan salam semoga Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Terakhir kita lah sampai di pembahasan tentang ahamiyat, pentingnya atau keutamaan dari bawudhu. Karena setiap subuh pagi kita sudah mulai kembali mengingat tentang masalah fikih. Hendaknya ada nan kade bawa pulang atau ada yang kade pakai. Karena tujuan kita subuh itu kan minimal kalau ada yang talupu ingat nama yang alun tahu bisa bertambah pengetahuan, sehingga ada manfaat dari pertemuan kita. Bagi yang maupun bermanfaat, takkan kalau ilmu itu beliau bisa lu mengamalkannya bertujuan tuan itu aja yang karena lah sampai tidak perlu berulang bahwa banyak keutamaan berwudu. Kini kita cari masuk ke sifatul wudu al-kamil, sifat wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna itu tentu kitab itu tidak hanya satu-satunya kitab yang menjelaskan tentang wudu, banyak yang lain. Tapi di antaranya yang bisa menjadi sumber atau pegangan itu adalah karena kitab itu ada diambil berdasarkan kitab hadis-hadis yang dituliskan hadis di mana tak hadisnya bara nomor hadis. Pertama, an Humran Maula Utsman. Humran itu yang sering ART kalau kini asisten rumah tangga. Utsman bin Affan. Utsman minantu Nabi, Dzu Nurain, yang memiliki dua cahaya, karena dua anak Nabi dinikahi oleh Utsman. Jadi khalifah nampe itu dua mertua, dua minantu. Abu Bakar sama Umar itu mintu Nabi karena anaknya Nabi nikahi. Yang dua lain Utsman dan Ali itu minantu Nabi, anak Nabi nikah bersama mereka. Jadi Humran pembantu Utsman, annahu ra'a Utsman. Humran ini melihat Utsman bin Affan berwudu. Bahkan setiap berwudu Humran disuruh untuk da'a bi'ina'in, nyomambiak bejana embe tampil berwudu. Fa'afruh ala kaffaihi thalatha marrat. Sebelum Utsman berwudu, kata Humran, saya mengucurkan air untuk inyoman cuci tangan. Jadi berarti nampak langsung sebagai saksi Humran mencari Utsman. Utsman tentu berajakan Nabi.
ke sanad dari tata cara berwudu. Kemudian fa'afrug, setelah cuci tangan, thalatha mirar, 3 kali. Faghassalaha, kemudian dia mencucinya dengan air tadi. Aku tuangkan air ke tangannya 3 kali, lalu ia mencuci tangan. Thumma adkhala yaminuhu fil ina. Katikalah dicucian tangan berarti tidak dimasukkan tangannya. Setelah dicuci air dikucurkan ke humran, Utsman memasukkan tangan kanannya di dalam bejana tadi tanpa air tadi. Terus famat madha, nyokumu wastanshaqa, nyohirup langsung, wastanthara, nyokaluan, thumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian ia membasuh mukanya 3 kali. Wa yadaihi ila mirfaqain, dan tangannya sampai ke siku, thalatha mira, 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian ia mengusap kepalanya. Thumma ghasala rijlaihi, kemudian dia membasuh kedua kakinya, thalatha mira, 3 kali, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Thumma qala, kemudian Utsman berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, la yahdits fihi ma nafsu, maka dia nafs dirinya tidak berhadas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunilah dosa-dosa yang telah berlalu. Berdasarkan hadis ini dan hadis yang lainnya, sebagaimana yang akan dijelaskan secara rinci, yumkin an nulakhis sifatal wudu, maka bisa kita ringkas, kata Said Salim, sifat wudu itu seperti berikut, minimal ada 10. Pertama, yanwil wudu li raf'il hadas, baniat berwudu, niat wudunya untuk mengangkat, menghilangkan hadas. Nah, buku penjelasannya. Musabi saja dulu. Yang kedua, yazkuru smallah ta'ala, menyebut nama Allah, bismillah. Setelah berniat terus menyebut nama Allah, yaghsil kaffai thalatha marat, cuci tangan, basuh tangan. Yang keempat, ya'khuzul ma' biyamini, ngambil air dengan tangan kanan, fayaj'aluhu fi famihi wa anfihi, terus air yang tadi dia gunakan untuk mulut dan hidungnya, min ghurfatin wahidah, 1 kali ghurfah, gayung atau 1 kali sanduk. Nah, sanduk itu untuk mencuang joi duang. Fayatamat madha, dia dengan air yang 1 sawak tadi bisa kumur-kumur dan untuk menghirup air di hidung. Thumma, yang kelima, thumma yastansiru bisimali, ketika air dah masuk ke mulut terus kumur-kumur, air masih tertahan di hidung. Thumma yastansir bisimali, kemudian nyolang siangan dengan tangan kiri, suwuk memasukkan, tidak keluar. Yaf'al hadza 3 marrat, ini dilakukan 3 kali. Yang keenam, yaghsil wajhahu kullah 3 marrat, selesai itu 3 kali membasuh muka, 3 kali ma'a takhlili lihyah, yang punya jambang atau sampai ke janggut, diberasihan sela-sela itu, karena harus basah. Kemudian yaghsil yadayhi yumna wa thumma yusra, cuci tangan, basuh tangan dari suwuk baru kita ila fawqil mirfaqain, sampai ke atas siku, ma'a takhlilil asabi, sambil bersamaan dengan memberasihan antara kuku, sela-sela kuku. Yamsah ra'sahu kullahu mudabbiran wa muqabbilan marratan wahidah, mengusap kepala semuanya, baik dari awal, dari depan, terus dari belakang ke depan 1 kali.
yamsah uzunai, mengusap ke telinga, dua telinga, zahiruhuma, baik yang bagian depan juga bagian belakangnya. Yughsilu qadamaihi ma'al ka'bain, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kanan dulu, yumna thumma yusra, ma'a takhlilil asabi, bersamaan dengan itu membersihan sela-sela jari kaki. Itu kesimpulan yang diambil oleh Said Salim dari beberapa hadis yang nyo temui. Kini kita sedek kajiannya. An-niyatu syartul li sihhatil wudu. Untuk menjelaskan yang 10 macam ko, ada bagiannya. Dari yang 10 itu ada yang menjadi syarat, ada yang menjadi rukun, ada yang menjadi sunnah. Jadi yang penting kita paham iko saja, karena iko ilmunya lah lama, kita hanya mengulang-ulang saja. Pertama, an-niyat. Niat itu syarat dari berwudu. Kalau syarat, ma yalzam min adamihi al-adam. Kalau ndak berwudu, maka ndak sah salat. Wala yalzam min wujudihi wujudun. Tapi ketika kita berwudu, kan nak mesti salat. Nah, kepentingannya tidak untuk hanya salat. Jadi berwudu itu kepentingannya tidak hanya untuk salat, tapi kepentingannya apa? An-niyah huwa untuk li raf'il hadas, untuk mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Supaya kita nak berhadas, kita berwudu. Jadi berwudu itu supaya kita suci dari hadas, bukan untuk sholat. Maka kemudian itu penjelasannya, mobil itu alat transportasi. Jadi tujuannya untuk transportasi. Kalau ada yang menggunakan mobil untuk gaya-gayaan, berarti keluar dari tujuan. Tujuannya untuk menghilangkan hadas. Jadi ketika hadas sudah hilang, baru boleh bisa sholat. Tapi tujuannya bukan untuk sholat, karena dia hanya syarat. Syarat itu berarti di luar. Kalau tidak selesai syaratnya, tidak selesai, tidak bisa sholat. Tapi kalau sekiranya kita berwudu, tidak mesti langsung sholat. Bisa jadi beku sebentar lagi, setengah jam lagi, atau sejam lagi. Yang penting kita berhadas. Saat berhadas itulah kita, walaupun kita sedang sholat, dalam sholat kita buang angin, maka kita harus batalkan sholat dan berwudu. Jadi berwudu tujuannya entah untuk li raf'il hadas, untuk mengangkat hadas yang kita gunakan, yang seterusnya kita bisa sholat. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang berada di luar sholat. Tapi kalau tidak ada wudu, tidak sah sholat. Adanya wudu, tidak mesti ada sholat. Itu syarat. Syarat itu berada di luar. Syarat sah sholat, suci tempat, berarti dilakukan sebelum sabiqan alal fi'li, kharijan an mahiyati. Pertama sebelum sholat. Jadi tidak termasuk rangkaian sholat. Sebab sholat hanya diawali dari takbir. Jadi berarti dari takbir itulah sholat. Sedangkan wudu di luar ibadah sholat. Tapi kalau tidak wudu, tidak sah sholat. Tapi ada wudu, tidak mesti selalu sholat. Kini kan kita ada wudu apa? Kan masih dalam keadaan berwudu, kan tidak harus sholat. Nah, itu maksudnya syarat. Yustaratu li sihhatil wudu an-niyah. Apa itu syarat wudu? Niat. Harus baniat. Harus ada niatnya. Tujuan awak berwudu itu untuk an-niyah hiya azmul qalbi. Harus ada azam dalam hati awak. Azamnya ala fi'lil wudu, untuk melakukan wudu, imtisalan li amrillahi ta'ala wa rasulih,
kita berwudu menjalankan perintah Allah. Allah suruh, idza qumtum ila shalah faghsilu. Wahai orang-orang beriman, kalau mau mendirikan salat, sebelum salat faghsilu wujuhakum, maka basuh muka. Nah, itu berwudu. Jadi menjalankan perintah Allah itu yang ada di niat di hati awak. Kama huwa sya'nu fi sa'iril ibadatil mahdhah. Sebagaimana berniat juga disuruh oleh Allah di semua ibadah yang mahdhah yang telah Allah tetapkan. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tiadalah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah mukhlishina. Jadi kita melaksanakan wudu karena Allah suruh, tapi niatnya mukhlishina, murni karena Allah saja, bukan gara-gara yang lain. Balik ke contoh Oto tadi. Oto itu supaya bisa mantan dari rumah kah, kamu saji onda mulai tujuan, bukan tujuannya yang lain. Jadi berwudu bukan tujuannya supaya hilang jerawat. Nah, itu kan lah dampak itu. Jadi tujuannya bukan untuk yang model itu, tapi tujuannya karena Allah suruh membuka kerajaan. Nabi contohan model itu dasarnya. Jadi niat tuh memurnikan niat hanya karena Allah. Kalau ada pun dapat manfaat yang lain dari itu bukan tujuan. Jadi ini yang menjadi tujuan. Jangan sampai kita digoda kepada hal-hal yang efek bukan yang dituju. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap karajo pasti ada niatnya, ada motifnya. Apa saja, tidak ada yang kosong dari niat. Ke kamar mandi saja ada itu innamal a'malu binniyat, ada niatnya, ada tujuannya. Buang air lah, buaya gadang, buaya ketek, itu niatnya tu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap urusan itu tergantung niatnya. Ya kalau niatnya hanya palapeh sasak saja, ya udah itu yang dapatnya. Tergantung tujuannya. Tapi kalau tujuannya supaya bisa nyaman beribadah, itulah yang dapat. Sebagaimana juga para sahabat yang hijrah ke Madinah, karena itu hadisnya kan dari Umar bin Khattab, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ada yang berangkat hijrah karena di Madinah itu padusi yang cancak daripada padusi di Makkah. Kata yalah pailawa lah rombongan Nabi Muhammad tuh supaya matawan yang lu berjodoh dapat jodoh di Madinah. Madinah tuh cancak orang. Kalau tujuannya itu, maka ayo yang dapat yang tiba di Madinah, ya itulah yang cari gitu. Pasangan. Tapi kalau orang yang bisnis tujuannya, maka itulah yang dapat. Jadi berdasarkan ayat yang tuju. Makanya ketika kita niat berwudu, perhatikan niatnya. Niat awak. Ayah hanya sekedar pokoknya ke solat wak, wudu lu tanpa ada niatan yang lain. Makanya ketika kita memahami, mengkaji ulang tentang wudu, kalau wudu itu menghilangkan hadas kecil, maka itulah yang kita dapatkan. Wa ila hadza dhahaba Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Abu Thawr wa Daud. Jadi inilah dasar bagi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Thawr dan Daud mengatakan bahwa syarat dari sahnya berwudu yaitu niat. Bainama dhahaba Abu Hanifah ila anna al-wudu la yushtaratu lahu niat. Sedangkan Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa wudu itu niat itu tidak bagian dari syarat berwudu. Binaan ala annahu ibadah ma'kulah, bahwa kenapa tidak menjadi syarat niat berwudu itu harus berniat, karena ibadah wudu itu ibadah yang ma'kulah,
Ya kita yang bisa secara logika memang sebelum kita sholat kita harus berwudu dulu. Tidak pun diniatkan kita harus berwudu. Kalau tidak kita tidak sah sholatnya. Walaysat maksudah, wudu itu bukanlah tujuan, karena tujuan utamanya adalah sholat. Jadi tidak perlu diniatkan, sengaja aku berwudu karena Allah. Karena menurut Imam Abu Hanifah tanpa niat juga ketika orang lah berwudu berarti konyolah ya lebat niat untuk sholatnya bukanlah niat itu, niat yang sudah diaplikasikan. Fa asbahat taharatul khabas, karena tujuannya bukan wudunya tapi tujuannya untuk suci dari hadas. Cuman menurut Said Salim wa qaulul jumhur huwas shawab, pendapat jumhur mayoritas ulama Imam Malik, Syafi'i tadi itu yang dianggap lebih benar. Jadi harus berniat gitu. Kecuali mungkin ialah menurut Imam Abu Hanifah ikut Imam Abu Hanifah sehingga tidak perlu berniat semua berwudu, langsungnya cuci tangan atau cuma bismillah aja. An-niyatu li'anna an-nas qad dalla 'ala thawabi fi kulli wudu'. Al-Qur'an menjelaskan, teks naskah menjelaskan bahwa berpahala bagi setiap wudu. Wala thawab li ghairi man wa ijma'an. Secara ulama sepakat kalau ibadah itu ada pahalanya maka harus ada disertai niat. Wala ibadah la tu'lamu illa bisyara'. Ibadah tentu hanya diketahui dengan syariat, maka niat adalah syarat dalam beribadah. Apapun ibadahnya harus ada niatnya, tujuannya. Jangan sampai kosong dari niat. Kita sholat pun niat karena Allah, makanya niat lillahi ta'ala. Terus an-niyatu mahalluha qalb. Niat itu tempatnya di hati. Berarti harus ada di hati awak kawudua untuk supaya hilang hadas kecil. Kita niat mandi junub supaya hilang hadas besar. Harus ada dalam hati awak. Kita sholat harus ada niat, jangan kosong aja. Kecuali kita merujuk kepada Imam Abu Hanifah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, mahallun niyah al-qalb, tampik niat itu di hati, dunal lisan, tidak di lisan, bittifaqi a'immatil muslimina fi jami'il ibadah, berdasarkan kesepakatan para imam-imam muslim di semua jenis ibadah seperti tahara, salat, zakat, wasyam, puasa, haji, merdekakan budak sampai berjihad pun itu tergantung dengan niat dan tempat niat di hati. Ya belum juga pernah ditemukan misalnya ada tentara dulu, sahabat-sahabat niat berperang terus mengucapkan saya berniat untuk berperang karena Allah, terang-terangan keras-keras, tidak juga ditemukan. Jadi tempat niat itu awalnya adalah di hati dan pentingnya di hati. Fala yusra' al-jahru biha wala takriruha, tidak disyariatkan dijaharkan, tidak juga diulang-ulang. Acok ulangan, ambo wudu, tidak perlu diulang-ulang dan tidak perlu dikeraskan. Kalau semua ibadah dikeraskan atau diulang atau sering diulang-ulang, akhirnya banyak nanti. Kalau ibadahnya makan, diulang-ulang. Cukup niatnya di hati. Bal man iqtadahu yanbaghi ta'dibuhu wa ta'ziru ba'da ta'rifi la siyama. Bahkan ada orang yang membiasakan untuk dikeraskan dalam rangka ta'dib, harusnya kita mengingatkannya. Secara adab pun harus diingatkan. Wal jahir bin niyah musi, bahkan dikatakan oleh Said Salim,
yang mengeraskan niat itu bisa mendatangkan keburukan juga. Walau i'taqadahu dinan, sekiranya ia meyakini itu adalah urusan agama yang menyuruh wa ta'abbudu lillahi bin nutqi faqad ibtada'a. Itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah untuk dikeraskan, sungguh itu hal-hal yang baru saja. Fa innan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu dan para sahabat, lam yakunu, tidak ada mereka, yuntiquna bin niyati mutlaqan, tidak ada menjelaskan niat secara zahir. Perkara ini sangat luas, sudah banyak terjadi pendapat ulama yang beragam. Bahkan ada suatu debat tertentu khusus tentang niat saja. Puasa harus diniat dan harus dikarehan, tapi yang penting kan di hati. Kalau berbeda betul di hati dan itu banyak versinya. Ambo sampaikan niko sebagai pembanding dia. Kok salamu kok gitu apapun baniai dijaharkan, ternyata ada juga ulama yang mengatakan baiknya niat itu di hati. Karena memang tampaknya di hatinya. Yang waktu 7 itu kan sebenarnya niat di hati. Nampak godok dah, nak mungkin nak sabit dah. Saya mau membeli godok itu. Jadi karena niatnya hanya di hati. Dan secara logika memang niat di hati. Nah, jadi cuman ketika diutarakan, khawatirnya apalagi ketika wak sabit dengan keras dan memakai bahasa yang bukan bahasa awak, ternyata salah. Yuk pakai bahasa Arab. Awal baru belajar bahasa Arab. Dilah diungkapkan juga bahasa Arab, ternyata salah. Nama yang ditimbang oleh malaikat, yang di hati wak jelek kau nyo berwudu atau nyo salatnya 2 rakaat subuh. Tasabih ketika melafazkan usolli salat subhi 3 rakaat. Ya, yang cak macam. Nama yang dinilai oleh malaikat adalah yang di hati kita. Tapi perkataan kan malaikat bisa mencari aku salat subuh atau mas. Tentu Allah yang menilainya berdasarkan apa yang di hati kita. Walam yuhfaz anhum dzalik, tidak ada juga para sahabat dan Nabi menghafalnya atau yang tertulis dalam kitab-kitab. Walau kana masyru'an, sekiranya disyariatkan, sungguh la bayyanahu Allahu ala lisani rasulih, sungguh Allah akan menjelaskan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma innahu laisa hunaka hajah ila talaffuz bin niyah li'anna Allahu ya'lamu biha. Karena Allah Maha tahu sehingga tidak perlu lagi untuk ditalaffuzkan. Ini kepandangan lain yang bisa kita amalkan dan itu lebih kuat pendapat. Fawaid, ada faedah-faedah yang lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah walau takallama bilisanihi bi khilafi ma nawa fi qalbi, sekiranya yang ia ucapkan berbeda dengan yang di hatinya, kannal i'tibaru bima nawa, maka yang dianggap adalah yang di hatinya. Jadi kalau salah pun bahasa Arabnya insyaallah yang di hati yang perlu. Maka yang di hati kau perlu. La bima lafaza, tidak berdasarkan apa yang ia lafazkan. Walau takallama bilisanihi walam tahsulun niyah fi qalbihi lam yujzi. Sekiranya hanya di lisan saja, di hati tidak, maka tidak dapat pahala. Jadi yang di hati itu perlu. Dzalika bittifaqi a'immatil muslimin, itu sepakat para imam-imam muslim. Fa inna niyah jinsul qasdi wal azmi. Niat itu adalah tujuan, maksud makasih awak pa bau doa kau makasih itu yang tadi dinilai di Allah. Wal azam, dan tekad coba beli godok tadi ya, balilah lu godok dalam hati itu dan niatnya untuk awak bali ya, itu niat tujuan. Idza istama'atil ahdas tujabul wudu, kalau hadas awak maka wajib berwudu. Kama law bala thumma taghawwata thumma nama. Fa inna wa raf'ul hadas, kalau ia berniat mengangkat hadas